Halo semuanya, welcome back di video pembelajaran English yang santai banget hari ini. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang simple tapi surprisingly emotional, yaitu imperative sentences. Dan gimana mereka dipakai di dalam puisi Funeral Blues karya Winston Hugh Auden. Jadi ini adalah grammar but make it feelings. Ini dia topiknya, yaitu funeral blues dan imperative sentences. Nah, kedengarannya serius banget kan? Tapi aku janji kita bakal bahas dengan cara yang fun dan gampang banget. Tujuan kita hari ini simple aja. Yang pertama, kamu bakal bisa spot atau ngenalin kalimat imperatif di kehidupan sehari-hari maupun di puisinya. Nah, yang kedua, kamu juga bakal bisa use atau pakai bentuk imperatif buat bikin kalimat perintah yang sederhana dan juga punya feeling. Jadi cuma ada dua objektif, tapi semuanya itu kelihatan dan gak ada yang abstrak. Sebelum masuk ke puisinya, kita kenalan dulu sama penulisnya, yaitu Winston Hugh Auden. Nah, dia itu seorang penyair terkenal banget dari abad ke-20, dan tema-tema puisinya tuh relate banget juga, yaitu tentang love, loss, dan juga loneliness. Nah, pokoknya vibes yang muncul kalau kita tuh lagi mikir sendirian gitu di jam 2 pagi. Nah, Auden pindah dari Inggris ke Amerika, dan gaya nulisnya itu kombinasi antara simple tapi deep yang bikin puisinya gampang masuk ke hati. Nah, puisi Funeral Blues sendiri tentang kehilangan seseorang yang super penting. Makanya bahasanya tuh sengaja dibuat besar, dramatis, dan kayak dunia benar-benar berhenti. Perintah-perintah di dalam puisi itu juga bukan secara literal, tapi it's more like, hey world, stop for a second, everything's hurt. Sekarang kita masuk ke grammar sedikit, tapi yang versi fun, yaitu imperatives adalah kalimat perintah kayak stop, listen, don't move, dan be quiet gitu-gitu. Nah, mereka selalu mulai dengan verb dan subjeknya itu nggak perlu ditulis karena otomatis adalah you. Simple banget kan? Terus di dalam puisi ini perintahnya tuh gede banget energinya, kayak stop all the clocks, silence the pianos, dan juga bring out the coffin. Jadi ini tuh bukan sembarangan nyuruh orang, tapi ini cara si tokoh di puisi bilang kalau dunia di dalam dirinya tuh lagi berhenti. Auden juga pakai imperatives buat bikin pembaca feel sedihnya. Bukan cuma ngerti doang. Nah, dengan pakai perintah, kita langsung ngerasa urgensinya. It hits different, tapi grammar dengan emosinya tetap dapat. Kalimat perintah itu juga sebenarnya sering banget muncul di kehidupan kita. Kayak contohnya tutup pintunya, atau kata tunggu, atau come here, dan segala macamnya. Nah, kalau kamu udah bisa kenalin yang sehari-hari kayak gitu, spotting imperatives di puisi jadi lebih gampang banget. Nah, untuk di puisi sendiri, imperatives bukan cuma tentang perintah, tetapi mereka itu jadi cara buat nunjukin feeling. Untuk di Funeral Blues sendiri, tiap perintah itu kayak teriakan kecil dari seseorang yang lagi patah banget. Jadi simple grammar but huge emotion. Coba deh lihat baris-baris ini.
Yang pertama ada Stop All the Clocks. Yang kedua ada He Was My North, My South. Dan yang terakhir ada Silence the Pianos. Nah, yang imperatif itu adalah nomor 1 dan 3. Why? Karena mereka mulai dari kata kerja yang langsung suruh sesuatu. Nah, untuk nomor 2 sendiri, dia cuma mendeskripsikan doang tuh. Sekarang kita coba yang ini. Yang pertama ada Please pass the book. Yang kedua ada The book is on the table. Yang ketiga ada Don't forget your keys. Dan yang terakhir ada I love this song. Nah, untuk kalimat perintah yaitu ada pada nomor 1 dan 3. Please pass the book sama don't forget your keys. Jadi pokoknya kalau ada verb nyuruh itu berarti dia kalimat imperatif. Sekarang kamu coba sendiri ubah jadi imperatif. Yang pertama ada kalimat You should open the window. Yang kedua You must not make noise. Dan yang ketiga, you can start the video. Jadi tipsnya, buang kata you dan mulai dari verb. Sekarang kalian bisa pause sebentar videonya untuk ubah kalimat-kalimat tadi menjadi kalimat imperatif. Nah, jadi jawabannya adalah yang pertama, open the window. Dan yang kedua, don't make noise. Dan yang ketiga, langsung aja start the video. It's very easy, right? Jadi hari ini kita udah belajar kalau imperatif itu very simple. Jadi cukup mulai dari verb dan langsung aja nyuruh gitu. Tapi pas dipakai di puisi, they hit different. Kayak di Funeral Blues, perintah-perintah itu jadi bentuk rasa sakit dan kehilangan. So, it is small grammar but big impact. Dan itu dia lesson kita hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Remember, bahkan kalimat perintah yang simple bisa punya emosi yang besar, terutama di puisi. So don't forget to stay hydrated, stay curious, and keep learning English in the most fun way possible. See you in the next video. Bye! Stop all the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking with the juicy bone. Silence the pianos, and with muffled drum, bring out the coffin. Let the mourners come. Let aeroplanes circle, moaning overhead, scribbling on the sky the message, he is dead. Put crepe bows round the white necks of the public doves. Let the traffic policemen wear black cotton gloves. It was my north, my south, my east and west.
my working week and my Sunday rest, my noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong. The stars are not wanted now. Put out everyone. Pack up the moon and dismantle the sun. Pour away the ocean and sweep up the wood. And nothing now can come to any good.